Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisan Nur Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas D semester 1. Di video ini, saya akan membahas materi mata kuliah pengetahuan komputer dari pertemuan awal sampai akhir. Langsung saja, kita ke materinya. Pada materi pertama, kita akan membahas konsep dasar komputer. Definisi dari komputer ialah komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang dalam bahasa Indonesia berarti menghitung. Pengertian komputer secara umum, menurut Charles Bernard Concise Dictionary of Etymology, yaitu kata komputer sebagai kata untuk orang yang menghitung, yang digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1964. Kemudian, pada tahun 1987, kata komputer sebagai kata untuk alat hitung mekanis. Pada Perang Dunia Kedua, kata komputer sendiri dipakai oleh para pekerja wanita Inggris dan Amerika Serikat untuk menghitung jalan artileri perang menggunakan mesin hitung. Seiring berjalannya waktu, dengan perubahannya, arti komputer merujuk pada suatu mesin untuk alat kalkulasi. Komputer di zaman modern mengarah ke suatu rangkaian alat elektronik yang dapat melakukan banyak pekerjaan serta mempunyai banyak manfaat. Selanjutnya, komponen utama pada komputer, yaitu ada 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Selanjutnya, cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, perangkat masukan atau yang disebut sebagai input device. Tahap berikutnya adalah tahap perangkat proses atau central processing unit. Setelah itu, di dalam perangkat proses terdiri dari media penyimpanan atau storage device. Setelah itu, dikeluarkan atau perangkat keluaran atau disebut sebagai output device. Selanjutnya, masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung hampa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum. Dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Moseley and John Casper and Cat, ENIAC berukuran sangat besar, membutuhkan daya listrik sebesar 140 sampai 174 kW, berat lebih dari 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter, dan menempati ruang sekitar 167 meter persegi. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang sangat kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pengembangan sirkuit terpadu merupakan ciri khas dari generasi ketiga. Komputer bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan pada chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980. Pada generasi ini, komputer yang menggunakan chip IC kemudian dikembangkan lagi. Perusahaan Very Large Scale Integration mencoba melakukan pengembangan tersebut pada tahun 1980-an. Hasilnya, satu chip tunggal dapat menampung ribuan komponen. Dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Artinya, perangkat-perangkat komputer mulai dipasarkan ke sektor perorangan. Tak terhenti sampai di situ, muncullah perangkat komputer yang sudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Komputer generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang. Pada komputer generasi kelima ini adalah yang saat ini tengah dilakukan oleh berbagai vendor elektronik komputer. Generasi kelima kerap disebut sebagai komputer generasi masa depan. Beberapa bukti kecil adalah munculnya smartphone, tablet, notebook, dan banyak lagi.
Perkembangan selanjutnya adalah perangkat komputer yang dapat dijalankan tanpa harus menggunakan bentuk fisik atau menyentuhnya, tetapi menggunakan otak. Selanjutnya, perkembangan perangkat lunak atau software. Yang pertama, era pemula atau pioner. Pada era ini, perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking. Yang kedua, era stabil. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Yang ketiga, era mikro. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, perangkat lunak merupakan kesatuan dengan perangkat kerasnya. Yang terakhir, era modern. Di era modern ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Selanjutnya, masuk pada materi 3, yaitu jenis-jenis komputer dan penggolongannya. Jenis-jenis komputer dan penggolongannya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer dan komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Yang kedua, berdasarkan prosesornya. Yang pertama mikrokomputer, yang kedua mini komputer, dan yang ketiga superkomputer. Yang ketiga, berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu yang pertama komputer desktop, yang kedua komputer tower, yang ketiga komputer portable, yang keempat komputer notebook, yang kelima komputer laptop. Yang keempat berdasarkan data yang diolah, yaitu yang pertama komputer analog, yang kedua komputer digital, yang ketiga komputer hibrid. Yang terakhir berdasarkan skala kemampuannya, yaitu yang pertama small scale komputer, yang kedua medium scale komputer, yang ketiga large scale komputer. Selanjutnya masuk pada materi keempat, yaitu alat input, proses, dan output. Pengertian dari alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memaksudkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input komputer. Yang pertama ada joystick, keyboard, touchpad, scanner, light pen, trackball, webcam, barcode, kamera digital, mouse, handycam, mikrofon and headphone, dan graphic pad. Selanjutnya, pengertian alat input langsung dan tidak langsung. Pengertian dari alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung oleh alat pemproses. Contoh alat input langsung yaitu keyboard, mouse, light pen, touchscreen, scanner, optical data reader, dan sensor. Sedangkan alat input tidak langsung yaitu alat input yang melalui media tertentu sebelum inputan diproses oleh alat pemproses. Contoh alat input tidak langsung yaitu key pouch, key to tape, key to disk. Selanjutnya, pengertian alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses inputan. Macam-macam alat proses yaitu yang pertama ada RAM, DVD, LAN card, motherboard, ROM, register, card reader, CU, prosesor, CPU, zip drive, cache memory, sound card, flash disk, CD, ALU, capture card, VGA card, modem, pita magnetik, recordable DVD, wireless network, adapter, dan TV tuner card. Selanjutnya, masuk pada pengertian alat output. Alat output adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Macam-macam alat output yaitu yang pertama ada plotter, printer, monitor, headset, proyektor, dan speaker. Selanjutnya,
Masuk pada materi kelima, yaitu alat proses. Pengertian dari alat proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat proses komputer terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan data diantaranya yaitu yang pertama mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, dan mengurutkan. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama control unit. Tugas dari control unit ini yaitu yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory jika diperlukan. Yang keempat, mengirim instruksi ke arith and logic unit bila ada perhitungan, aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja arithmetic and logic unit. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke main memory. Yang kedua, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, berfungsi untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan. Yang terakhir, register, yaitu berfungsi untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU menurut gilirannya. Alat proses komputer yang kedua yaitu array processor, merupakan prosesor tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Yang ketiga, main atau internal memory. Fungsi main atau internal memory ini yang pertama sebagai penyimpanan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Yang kedua, digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Internal memory terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam prosesor komputer. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory berguna untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau juga sering disebut software. Yang terakhir, external memory. External memory adalah memori yang berfungsi sebagai perangkat tambahan atau pendukung komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Adapun jenis-jenis external memory antara lain yang pertama, disket berfungsi sebagai media penyimpanan yang berkarakter removable. Yang kedua, hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data dan program pada komputer. Yang ketiga, SSD. Fungsi utamanya yaitu untuk tempat penyimpanan sebuah data berupa gambar, video, ataupun dokumen. Yang keempat, compact disk digunakan untuk menyimpan audio, video, dan berbagai jenis file lainnya, namun harus memperhatikan kapasitas dari SD tersebut. Yang kelima, flash disk digunakan untuk menyimpan dari suatu komputer ke komputer yang lain. Selanjutnya, masuk pada materi ke-6 yaitu komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Komponen pada hardware diantaranya yang pertama input, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Yang kedua, control, yaitu untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan. Yang ketiga, proses, yaitu kegiatan pada sistem komputer ketika mengolah data yang masuk lewat peralatan input dan akan ditampilkan kembali melalui peralatan output. Yang keempat, penyimpanan, alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer. Yang kelima, output, yaitu hasil dari suatu proses baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Adapun jenis-jenis dan fungsi port pada hardware. Yang pertama, port serial berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Yang kedua, port paralel
berfungsi sebagai alat komunikasi atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Yang ketiga, port USB, berfungsi sebagai perangkat penghubung. Yang keempat, port VGA, berfungsi mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Yang kelima, port infrared, berfungsi untuk mengoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Yang keenam, port PS2, berfungsi untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Yang ketujuh, port audio, berfungsi untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal. Yang kedelapan, port LAN, berfungsi sebagai penghubung komputer dengan jaringan. Yang kesembilan, port HDMI, berfungsi untuk mentransmisikan media dengan kualitas HD dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Yang terakhir, yang ke-10, port power source, berfungsi untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Selanjutnya, pengertian media penyimpanan. Pengertian media penyimpanan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Macam-macam media penyimpanan, yaitu yang pertama ada hard disk, flash disk, floppy disk, CD atau compact disk, DVD, Blu-ray, fluorescent multilayer, RAM atau random access memory, change memory, dan ROM atau read-only memory. Selanjutnya, masuk pada materi ke-7, yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Fungsi dari perangkat lunak atau software ini yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, kegunaan perangkat lunak komputer. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Yang kedua, perangkat lunak pengolah kata. Perangkat ini berguna untuk pembuatan dokumen, penyuntingan, ataupun penyusunan dokumen. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah angka. Perangkat ini berguna untuk pemrosesan data dalam bentuk angka. Yang keempat, perangkat lunak presentasi. Perangkat ini merupakan perangkat yang digunakan dalam pembuatan file yang bisa digunakan ketika melakukan presentasi. Yang kelima, perangkat lunak pengolah data. Perangkat ini digunakan untuk pengolahan data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Yang keenam, perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengolah, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Yang ketujuh, perangkat lunak browser. Perangkat ini digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Yang kedelapan, perangkat lunak desain grafis. Perangkat ini digunakan dalam bidang desain grafis dan segala bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Yang kesembilan, perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak ini untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Perangkat ini juga dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Yang ke-10, perangkat lunak chatting. Perangkat ini digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Yang ke-11, bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat ini digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ke-12, program bantu atau utility. Perangkat ini digunakan sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Yang ke-13, perangkat lunak device driver. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan perangkat keras atau aksesoris yang dipasang pada komputer agar bisa berfungsi dengan perintah yang kita jalankan melalui sistem operasi.
Yang ke-14, perangkat lunak perekam audio. Perangkat ini digunakan untuk merekam suara melalui device seperti mikrofon. Yang ke-15, perangkat lunak maintenance. Perangkat lunak komputer satu ini digunakan untuk memaintenansi beberapa pengaturan-pengaturan di komputer. Yang ke-16, perangkat lunak antivirus. Perangkat ini digunakan sebagai pembersih dari virus itu sendiri. Yang terakhir, perangkat lunak sistem lainnya. Perangkat ini digunakan untuk menginisialisasi perangkat keras dan melakukan identifikasi serta pengaturan konfigurasi dasar. Selanjutnya, masuk pada materi ke-8 yaitu memahami aplikasi pengolahan data dan pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian dari Microsoft Office Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Fungsi Microsoft Office Word yaitu yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Office Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Office Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Yang ketiga, menformat dokumen. Microsoft Office Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Adapun fitur umum Microsoft Office Word diantaranya, yang pertama, WYSIWYG. Sejak pertama dirilis tahun 1981, Microsoft Office Word mempunyai slogan WYSIWYG atau What you see is what you get. Hal ini meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Yang kedua, spell check. Microsoft Office Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Yang ketiga, fitur tingkat teks, yaitu jenis ukuran, format huruf, dan lain-lain. Yang keempat, dukungan aplikasi lain. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office, seperti PDF Reader, Grammarly. Yang kelima, fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Manfaat kegunaan Microsoft Office Word adalah yang pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, membuat buku dengan berbagai format, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti font, warna, membuat surat dengan lebih mudah, cepat, dan membuat dokumen ilmiah dengan fitur referensi untuk mempermudah penulisan ilmiah. Yang kedua, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat membuat dokumen. Yang ketiga, mempermudah mengedit dokumen, dapat dibuka kapan saja, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Selanjutnya, masuk pada materi ke-9, yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Adapun fungsi Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Office PowerPoint. Kelebihan dari Microsoft Office PowerPoint ini adalah yang pertama, memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Yang kedua, dilengkapi beragam tools. Yang ketiga, template bervariasi. Yang keempat, dapat diekspor ke PDF. Yang kelima, memiliki fitur kolaborasi. Yang keenam, terdapat fitur cloud service.
Yang ketujuh, fitur authoring sangat advance. Sedangkan kekurangan dari Microsoft Office PowerPoint ini adalah yang pertama hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Yang ketiga, harga terlalu mahal. Yang keempat, tergolong program yang berat. Selanjutnya, memasuki materi ke-10 yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pengertian dari aplikasi Microsoft Office Excel adalah perangkat aplikasi yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Microsoft Office Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Kemudian fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris. Yang keempat, melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Yang keenam, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kedelapan, konversi mata uang. Yang kesembilan, membuat grafik persamaan matematika. Yang ke-10, membuat program Excel dengan Visual Basic. Yang ke-11, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. Yang ke-12, saran pembelajaran komputer dan logika. Adapun kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Excel. Kelebihan dari Microsoft Excel yaitu yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima, mempunyai ekstensi XLC terpopuler untuk software seperti spreadsheet. Yang keenam, dapat membaca ekstensi standar spreadsheet. Yang ketujuh, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang kedelapan, spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk pengguna sederhana. Yang kesembilan, resor RAM dan memori kecil dibandingkan program sejenis. Yang kesepuluh, digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Yang kesebelas, mendukung Visual Basic. Yang terakhir, menyediakan fitur Serpent untuk mempermudah mencari refleksiensi analisa data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Sedangkan kekurangan dari Microsoft Office Excel ini adalah yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statik terbatas. Yang kedua, jumlah sel terbatas. Yang ketiga, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibandingkan software sejenis. Selanjutnya, masuk pada materi ke-11 yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Pengertian dari internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Adapun pemanfaatan pengenalan aplikasi internet tersebut yaitu yang pertama, sebagai media untuk mengakses informasi. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Yang ketiga, memudahkan dalam pekerjaan. Yang keempat, media untuk bertukar sumber daya. Dan yang kelima, media untuk mengakses berita. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi menjadi lebih cepat, menambah wawasan dan pengetahuan, memudahkan dalam belajar, memudahkan dalam berbelanja, memudahkan dalam memasarkan bisnis sebagai sarana hiburan, menghemat biaya dan waktu, dan memperluas ruang pertemanan.
Adapun dampak positif dan negatif dari internet dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memudahkan mendapat informasi, yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas, yang ketiga, mendapat sarana hiburan, yang keempat, memudahkan dalam berbisnis, dan yang kelima, memudahkan proses komunikasi. Sedangkan dampak negatif dari internet ini adalah yang pertama, terjadinya cyberbullying. Yang kedua, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Yang ketiga, maraknya isu hoaks dan penyebaran hoaks. Yang keempat, adanya cybercrime yaitu kejahatan internet, misalnya penipuan. Dan yang kelima, budaya asli mulai ditinggalkan. Selanjutnya, pengertian browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser. Pengertian browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya, jenis-jenis web browser, yaitu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Vivaldi, Yandex, Komodo S-Dragon, Maxstone, dan UC Browser. Selanjutnya, masuk pada materi ke-12, yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan email, dan jejaring sosial. Apa itu internet? Internet sebenarnya mengacu pada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, aplikasi internet untuk berbagai keperluan, yaitu yang pertama ada World Wide Web atau WWW, yang kedua email, yang ketiga newsgroup, yang keempat mailing list, yang kelima internet relay chat, yang keenam telnet, yang ketujuh gopher, yang kedelapan remote login, yang kesembilan file transfer, yang ke-10 VoIP atau Voice Internet Protocol, dan yang terakhir ping. Kemudian, manfaat internet untuk berbagai keperluan dan pengertian email. Manfaat internet untuk berbagai keperluan diantaranya sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, media hiburan semua kalangan, mendorong kreativitas dan kemandirian, menjaga keamanan warga negara, memperluas ruang pertemanan, menghemat biaya dan waktu, dan sangat efektif untuk mensukseskan bisnis atau usaha. Pengertian dari email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Selanjutnya, jenis dan manfaat email. Jenis-jenis email yaitu ada 3. Yang pertama, POP-mail atau Post Office Protocol, yang kedua webmail, dan yang ketiga forward mail. Pemanfaatan email yang pertama sebagai media pengiriman, yang kedua sebagai media informasi, yang ketiga email untuk mendaftar di berbagai situs, yang keempat email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, yang kelima sebagai media promosi, dan yang keenam dengan email kita dapat menghemat waktu dan biaya. Pemanfaatan jejaring sosial. Yang pertama, membuat pekerjaan atau bekerja di internet itu sendiri. Yang kedua, untuk menggali kreativitas serta mengekspresikan diri. Yang ketiga, membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. Yang keempat, memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa yang terjadi. Yang kelima, memudahkan transaksi dalam bisnis sehingga tidak perlu ke pasar. Yang keenam, sebagai media pertukaran data. Dan yang ketujuh, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk pada materi ke-13, yaitu
Peranan sistem informasi dalam bisnis. Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Peran utama sistem informasi ada 3. Yang pertama, mendukung operasi bisnis, yaitu sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan bisnis, yaitu sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan baik. Yang ketiga, mendukung keunggulan bisnis, yaitu sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Next, bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisienkan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru, memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing. Harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok semua dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Selanjutnya, ada 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. Yang pertama, konsep-konsep dasar. Konsep dasar ini meliputi keperilakuan, bisnis, dan manajerial yang termasuk ke dalam berbagai komponen dan peran sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Konsep-konsep utama, perkembangan, dan berbagai isu manajemen teknologi informasi, yaitu meliputi hardware, software, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Yang ketiga, aplikasi internet. Penggunaan utama dari sebuah sistem informasi yaitu berguna untuk operasional manajemen dan juga kompetitif bisnis. Yang keempat, proses pengembangan. Sebuah proses di mana para pakar dan praktisi bisnis melakukan perencanaan, pengembangan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang terakhir, tantangan manajemen. Tantangan yang dibuat secara efektif dan etis dalam mengelola teknologi informasi yang tersedia sehingga dapat digunakan pada pemakai akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Next, contoh sistem informasi dalam bisnis. Di era digital saat sekarang, teknologi berkembang sangat pesat, di mana perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk di dalam industri. Di dalam dunia industri, setiap saat selalu ada teknologi baru yang muncul yang mana sangat membantu industri tersebut untuk berkembang. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi pada industri adalah perkembangan teknologi informasi. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.